Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, saya Jessica Lumban Gaol. Kali ini saya bersama Bapak Joko Lumban Turuan. Beliau ini adalah kepala sekolah saya di SD Negeri 173543 Sosodolok. Selamat malam Pak Joko Lumban Turuan. Selamat malam Ibu Jessica. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya saya bisa mewawancarai Bapak. Adapun topik wawancara kita pada malam ini, Pak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Oke, ya. Siap ya, Pak? Siap, siap, siap. Baik, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Selama Bapak menjadi pemimpin di SD Negeri Sosordolok, Pak, tentu Bapak pernah menghadapi atau sering menghadapi masalah-masalah antara kepala sekolah dengan guru, atau guru dengan guru, atau guru dengan murid, atau bahkan Bapak sendiri yang bermasalah dengan orang tua ataupun masyarakat sekitar sekolah. Nah, yang menjadi eh, pertanyaan saya, apakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Jessica pertanyaannya. Tadi pertanyaan bagaimana mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral. Iya, Pak. Selama ini saya sebagai kepala sekolah di SD Sosordolok, kata kunci bagi saya untuk memahami apakah keputusan yang saya angkat itu dilematika atau bujukan moral berdasarkan dua kata Ibu Jessica. Jadi ketika saya buat keputusan tentang dilema etika, berarti keputusan yang saya ambil itu memang ada nilai kebajikannya pertentangan, tetapi benar versus benar. Sedangkan bujukan moral itu keputusan yang saya ambil di mana benar versus salah. Itu mungkin yang sering saya lakukan selama ini Bu Jessica. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oke, baik. Selama ini ketika saya mengambil keputusan di sekolah saya selalu menganut prinsip di mana keputusan yang saya ambil itu terbaik untuk banyak orang, Bu Jessica. Jadi ketika keputusan yang saya ambil itu bermanfaat untuk banyak orang, saya akan mengeksekusi keputusan tersebut. Kalau tidak bermanfaat untuk banyak orang, saya akan mempending keputusan tersebut. Itu mungkin yang bisa saya ambil selama ini. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Adakah prosedur yang Bapak pilih untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral ini, Pak? Oke, terima kasih. Yang saya lakukan selama ini real di lapangan ya. Ada biasanya 3 langkah-langkah yang saya selalu lakukan. Yang pertama, ketika ada keputusan yang mau saya ambil, pertama saya membekali dulu Ibu Jessica. Jadi saya bekali dulu terlebih dahulu apa kira-kira dampak positif dan negatif ketika keputusan tersebut saya ambil. Setelah saya membekali diri saya, yang kedua, saya duduk bersama teman-teman mendiskusikan terkait keputusan yang akan saya ambil. Tapi ada 2 catatan Ibu Jessica. Ketika saya mengambil keputusan di internal guru, maka yang saya ajak duduk bersamalah guru dan saya. Tetapi ketika kebijakan atau keputusan yang saya ambil itu berkaitan dengan siswa dan orang tua murid, maka saya akan duduk bersama dengan orang tua murid, komite, dan siswa. Jadi ada 2 keputusan yang saya ambil, duduk bersamanya tergantung permasalahannya. Nah setelah itu, yang ketiga, baru setelah diskusi bersama dengan guru, terkait masalah dengan guru atau keputusan untuk guru, baik masalah dengan orang tua, dengan komite, duduk bersama orang komite, barulah saya berani membuat keputusan itu. Itu tahapan-tahapan yang saya lakukan selama ini, Bu Jessica. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaan berikutnya, Pak. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja selama ini efektif ya? Ya, Oke, baik. Terima kasih terkait dilema etika. Ketika saya mengambil keputusan, yang pertama saya harus memperhatikan etika.
Jadi etikanya bagaimana keputusannya? Apakah berdampak buat orang banyak? Yang kemudian efektif juga ketika saya konsultasi dengan beberapa ahli. Jadi ada teman-teman, baik rekan sejawat, saya selalu diskusi. Kemudian saya juga menganggap efektif ketika etika profesional saya sebagai kepala sekolah. Jadi ada keputusan-keputusan tertentu yang memang harus saya pahami dengan tupoksi saya. Kemudian saya juga harus empati dan peduli, Bu Jessica. Jadi apakah keputusannya berdampak, saya harus juga empati. Kemudian terakhir, pertimbangan hukum, Bu Jess. Ini efektif saya lihat, karena ketika keputusan yang saya ambil itu berlawan dengan hukum, bisa kan mencederai saya sendiri. Jadi pertimbangan dengan hukum saya juga pertimbangkan apakah itu melanggar atau tidak. Itu mungkin yang selama ini saya anggap efektif ketika mengambil keputusan dilema etika, Bu Jessica. Baik, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang kelima Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan Pak. Ini agak berat ini sebenarnya. Eh, Kalau yang pertama, ya on the record kurang RP juga ya. Tantangan yang pertama ada tekanan nih Bu Jess dari pihak eksternal, ya dari pimpinan ya, dari atasan saya ketika saya mengambil keputusan. Ini bagi saya tantangan juga, benar-benar versus benarnya gitu. Kemudian yang kedua, dinamika di organisasi Bu Jessica. Ketika saya mengambil keputusan, apakah 9 orang teman saya guru-guru di sekolah bisa menerima? Ini tantangan juga. Jadi saya harus pahami juga mereka ketika ada kebijakan yang akan saya ambil. Kemudian dinamika dengan orang tua, Ibu Jess. Karena ketika saya ambil keputusan, apakah orang tua bisa menerima? Karena jujur bukan mengatakan mindset mereka di bawah, tapi mindset mereka dengan kita, apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka, ya harus betul-betul matang dulu ketika memberikan keputusan. Ini tantangan juga bagi saya. Yang terakhir, ya setiap keputusan jujur, walaupun face saya senang, tapi di dalam stres terbebani juga setiap keputusan. Jadi 4 itu mungkin yang menjadi tantangan ketika saya mengambil keputusan, Ibu Jess. Oke Pak, terima kasih. Pertanyaan ke-6 Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kalah atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Bisa saya ulang pertanyaannya, Pak? Boleh, boleh. Agak terputus jaringan saya agak. Coba diulang, Oke, Bu Jess. Pak. Apakah Bapak memiliki tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya seperti bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan? Ada dua pilihan nih Pak. Apa Baik, Bapak terima kasih. menjadwalkannya atau menyelesaikannya di tempat Pak? Seperti itu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya tangkap. Di setiap keputusan yang saya ambil, tidak pernah saya buru-buru. Jadi, saya mengambil keputusan itu dengan prinsip kehati-hatian, Ibu Jess. Karena setiap keputusan yang saya ambil itu, dampaknya harus saya pikirkan juga. Nah, ketika saya akan mengambil keputusan, saya pertama-tama harus mengumpulkan informasi dulu, Ibu Jess. Saya kumpulkan informasi, saya konsultasi dengan rekan sejawat atau boleh pengawas, diskusi dengan teman-teman di sekolah. Kemudian saya pertimbangkan apa konsekuensinya. Dan yang terakhir, bereksekusi keputusan. Saya tidak pernah buru-buru, saya harus lewati beberapa tahapan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketujuh Pak. Artinya di pertanyaan ke-6 Bapak punya jadwal sebenarnya ya. Ada masalah Ya, ya, ya. yang harus dipikirkan dulu, kemudian harus hati-hati. Kemudian pertanyaan ketujuh ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Atau role model yang Bapak Ya, contoh atau idola panutan seperti itu Pak? pasti ada, pasti ada. Kita ada namanya organisasi Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Toba.
di sana ada teman-teman rekan sejawat, baik guru kepala sekolah yang menjadi role model saya ketika saya mendiskusikan beberapa keputusan. Kemudian juga di sekolah, jujur, ada dua teman saya, Ibu Jessica dan Penjahitan, yang selalu saya mintakan solusi-solusi positif setiap kebijakan saya. Pasti ada, Bu Jess. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Baik, terima kasih. Dari semua pertanyaan yang Ibu Jessica lontarkan, kebajikan seperti judulnya Ibu. Yang pertama, saya kepala sekolah itu harus adil, harus bertanggung jawab, harus jujur, harus berintegritas, dan berkomitmen, juga percaya diri. Ini hal-hal yang perlu saya ambil dari setiap keputusan yang saya ambil. Karena tanpa ini, kebijakan-kebijakannya mungkin bisa blunder ke teman-teman buat warga sekolah ataupun sekitar kita. Itu mungkin Bu Jessica yang bisa saya ambil. Dan yang terakhir, saya selalu hati-hati dalam mengambil keputusan, kemudian membangun kolaborasi, dan selalu ada evaluasi dan refleksi di setiap keputusan yang diambil. Itu mungkin yang bisa saya dapat. Oke, terima kasih Pak. Ini bisa saya rangkum sedikit ya Pak. Hasil Ya, wawancara silakan kita Bu. malam ini, yang pertama Bapak bisa membedakan ya dilema etika dengan bujukan moral, dengan kata kunci yang telah Bapak sebutkan tadi, bahwa dilema etika itu kata kuncinya ada benar versus benar, kemudian kalau bujukan moral benar versus salah, begitu tadi Pak ya? Ya, betul. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, itu tadi jawabannya Bapak memilih solusinya yang terbaik bagi orang banyak, begitu. Ya, Kemudian betul. ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil selama ini, yang pertama membenahi diri, Bapak memilih hal positif dan negatif dari kasus yang ada, kemudian duduk bersama dengan rekan guru, duduk bersama dengan orang tua atau komite, tergantung permasalahannya. Kemudian yang keempat tadi, bagaimana Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Yang pertama, hal efektifnya memperhatikan etika dan dampak bagi banyak orang, kemudian berdiskusi dengan rekan guru, kemudian harus berempati dan peduli, kemudian mempertimbangkan hukum, apakah ini bertentangan dengan hukum, keputusan yang Bapak buat Ya, ini, seperti itu. Kemudian yang kelima, tantangan. Ini ada dinamika organisasi dan dinamika orang tua ataupun komite, seperti itu ya Pak. dinamika pimpinan. Oh, dinamika pimpinan juga Pak. Ya, Terima kasih. ya. Kemudian yang keenam, apakah Bapak memiliki jadwal atau tata kala? Seperti yang Bapak bilang tadi, sebenarnya Bapak punya jadwal. Ya. Tidak pernah terburu-buru dan hati-hati karena dampaknya harus dipikirkan, kemudian berkonsultasi dengan pengawas, pimpinan, atau guru. Kemudian Ya. setelah dipikirkan, kemudian dieksekusi permasalahannya, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketujuh, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah? Kata Bapak tadi, ada. Pasti ada role modelnya dalam penyelesaian masalah. Ada yang menjadi idola atau panutan Bapak. Benar ya Pak? Ya, betul. Kemudian dari semua hal yang disampaikan, kata Bapak, apa yang dapat dipelajari, Bapak harus sebagai pimpinan, Bapak harus adil, harus bertanggung jawab, jujur, dan berintegritas dalam mengambil suatu keputusan. Seperti itu Pak. Benar Mantap. ya Pak? Rangkumannya luar biasa. Oke Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Sukses untuk Bapak. Oke Bu, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya Jessica Lumban Gaul. Saat ini saya bersama Bapak Hansen Lumban Tobing. Beliau ini adalah kepala sekolah di SD Negeri 177065 Tardumuan. Selamat pagi Pak Hansen Tobing. Selamat pagi Bu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya bisa mewawancarai Bapak. Di sini Pak, topik yang akan kita bahas adalah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Pak, Bapak sebagai kepala sekolah di sini tentunya sering menemukan masalah-masalah atau kasus-kasus baik antara kepala sekolah dan guru, antara guru dan guru, atau bahkan guru dan
orang tua murid seperti itu Pak. Nah tentunya Bapak sudah memahami bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Bapak ambil, yang Bapak tempuh sebagai pimpinan di sekolah ini. Ya. Dan yang menjadi pertanyaan saya Pak, nomor satu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, ketika masalah itu ada Pak, Bapak merasa dilema yang satu benar versus benar, atau kuncinya seperti itu Pak, kemudian bujukan moral, ada benar versus salah. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Pak? Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Jessica atas pertanyaannya. Ya, memang yang namanya dilema antara empati dan simpati ini ya. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi kepala sekolah di sekolah ini, yang bisa saya identifikasi memang kasus-kasus dilema etika di sekolah ini antara tua dan muda. Ketika guru-guru yang tua merasa sudah senior, memiliki pengalaman yang sudah banyak, dibandingkan dengan guru-guru yang muda, ya kadang hanya itu dilema etika yang ada di sekolah ini. Nah, jadi sebagai kepala sekolah, saya hadir untuk menengahi apa yang menjadi masalah tentang etika yang terjadi di sekolah ini. Jadi saya coba untuk mempersatukannya, untuk membuat pertemuan antara si guru ini, kenapa terjadi perbedaan antara prinsip seperti yang terjadi di sekolah ini. Antara senior dan junior ini ya Pak? Iya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, itu kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Ketika yang senior ini merasa sudah benar karena pengalaman-pengalamannya, dan dia memaksakan bahwa itulah yang benar. Nah, yang muda tidak mau kalah juga. Namun kadang kan sekarang kan apalagi perubahan negara kita ini dengan perubahan kurikulum, sekarang kurikulum merdeka, ya tentu juga yang senior ini dengan pengalamannya yang dulu tidak bisa selalu itu dibawakan lagi ke yang sekarang. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menyelesaikannya itu, ya terkadang kita buat mereka bertemu di sini karena kita luruskan selama yang Bapak tekankan di sini sesuai dengan pengalaman Bapak itu belum tentu Pak. Kita harus up to date apa yang terjadi sekarang ini, kita harus sesuaikan. Jadi memang benar pengalamannya si Bapak itu benar, pengalamannya guru baru ini belum ada. Artinya ya ayo kita sama-sama kita cari akar permasalahannya, jangan ada yang mau membenarkan diri sama-sama karena kita punya satu visi dan misi untuk memajukan pendidikan di sekolah. Oke ya. Oke, artinya tadi yang tua merasa benar karena padahal ini zaman sudah berubah ya Pak. Iya, artinya cara-cara lama itu sudah perlu di-upgrade menurut Bapak. Kemudian ketika Bapak menemukan dua kepentingan ini sama-sama benar, tadi kata Bapak yang tua juga benar, yang muda benar. Nah, apa langkah pertama yang bisa Bapak lakukan? Tadi Bapak jelaskan dipertemukan. Ketika Bapak memikirkan itu, langkah pertama apa dulu yang Bapak pilih untuk meluruskan ini? Ya, langkah yang pertama kita menguji dulu mana yang lebih benarnya. Ya, kita menguji dulu benar atau salah, karena ini bukan menyudutkan satu orang ya. Kita tidak langsung menyudutkan Bapak ini, tidak bisa lagi kita bersekutu, enggak. Kita kaji dengan benar salah dulu. Apakah memang bisa kita terapkan seperti itu? Kalau bisa, kita adopsi juga. Tetapi tidak selamanya itu bisa kita buat karena sesuai dengan perkembangan zaman itu. Nah, itu dia. Baru yang mungkin yang berikutnya kita melakukan juga sesuai dengan yang terjadi di lingkungan ini. Kadang kan yang tua ini juga punya pengalamannya dengan pendekatan sama orang tua juga. Kita lihat juga apakah itu juga bisa diterapkan. Oke, berarti itu langkah-langkah yang Bapak tempuh. Ya. Dan selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Bapak alami? Baik, sampai saat ini saya udah kurang lebih 5 tahun di sekolah ini. Nah, ketika saya menginjakkan kaki di sekolah ini, saya itu langsung merangkul guru-guru yang ada di sini.
dan saya tanamkan rasa percaya diri kepada semua guru yang di sini dan juga semangat yang baru, akhirnya yang tua tidak merasa saya sendiri pribadi. Udah 4 guru yang saya selama saya di sini, udah 4 guru yang pensiun. Nah, di antara keempat guru ini tidak ada yang menganggap saya itu jauh umurnya daripada saya. Nah, jadi sampai selama ini tidak ada halangan daripada salah satu guru yang menghambat untuk saya mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Karena kita di sini kembali tadi, kita satu visi, satu misi, kita duduk bersama, kita belajar bersama. Pak menyelesaikan masalah itu, apakah Bapak punya jadwal khusus atau bentuk prosedurnya yang Bapak jadwalkan, ataukah langsung penyelesaian masalah di tempat? Oke, untuk jadwal-jadwal tertentu, kalau itu kita itu rutin melakukan evaluasi bulanan. Jadi setiap bulan, akhir bulan itu kita duduk bersama, rapat bersama dengan Bapak Ibu Guru, Dewan Guru, karena kita juga punya yang namanya komunitas belajar. Oke, Atau paling viral sekarang sering disebut Kombel Berdomen Noli. Nah, jadi ketika di situ kita duduk bersama, itu jadwal yang saya buat. Di situ kita bisa saling tukar-tukaran ide, kita berbagi pengalaman, kita saling menyebutkan apa sih kendala atau masalah yang dihadapi si guru selama bulan ini. Itu dia jadwalnya. Jadi sekali sebulan. Artinya Bapak punya jadwal ya? Ya, Atau catatan khusus untuk itu? ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Pak, adakah orang yang menjadi panutan atau idola Bapak yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam kasus dilema Atika? Oke, kalau masalah panutan itu semua panutan, tetapi kembali juga ke guru senior tadi, mereka sudah lebih berpengalaman. Nah, jadi tentu bukan panutan sih namanya, tetapi kita mendahulukan mereka. Ketika kita rapat, kita mendahulukan mereka. Ada saran Pak, ada saran Bu, karena pengalaman mereka sebagai guru, kedewasaan mereka juga sebagai, kita sudah menganggap juga orang tua, kita mendahulukan mereka. Jadi kembali bukan panutan, tetapi mendahulukan mereka di dalam memberikan motivasi, memberikan nasihat. Lalu kita bahas bersama. Oke, kalau setuju kita akan langsung eksekusi. Itu dia. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, ya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Oke, terima kasih. Nah, jadi masalah etika ini tentu kita diperhadapkan dengan yang tadi salah sosial juga, kan? Jadi pengetahuan ataupun suatu yang berharga yang saya dapat di sini, yaitu ketika saya tidak dianggap jauh umur di bawahnya. Jadi kenapa saya tidak dianggap jauh di bawahnya? Karena saya juga menghargai dan juga menghormati mereka sebagai yang jauh juga di atas saya umurnya. Jadi kita bisa duduk bersama, kita belajar bersama. Nah, ketika kelak ada suatu persoalan ataupun masalah yang ada terjadi di sekolah ini, kita bisa pecahkan bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah ini. Itu dia. Oke, kesimpulannya Bapak merangkul Bapak dan Ibu Guru di sini ya Pak? Ya, pasti. Kalaupun ada masalah, Bapak melibatkan guru-guru dalam penyelesaian masalah dilema etika ini Pak? Iya, itu dia. Kemudian Bapak juga punya prosedur, punya jadwal khusus yang dilakukan pada pertemuan Kombel Kabel Ngomong. Iya, itu dia. Jadi terima kasih Pak atas waktunya. Oke. Terima kasih Pak, semoga kedepannya menjadi sekolah ini semakin baik dipimpin. Amin. Amin. Terima kasih.